Dan membahas buku ini adalah membahas orang yang soleh, orang yang baik, orang yang penuh dedikasi rohani kepada Allah, kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ya, untuk mendapatkan rahmat lewat adanya pembahasan buku ini, itu bergantung kepada kesiapan rohani diri kita, yang dalam istilah Ibn Arabi disebut isti'dad, kesiapan. Jadi rohani itu sebagai karunia dikucurkan oleh Allah Ta'ala, tapi seberapa kita mendapatkannya sesuai dengan kesanggupan kita untuk menampungnya. Karena itu ciptakan wadah rohani yang luas dan tangguh, maka kita akan mendapatkan banyak sekali karunia rohani. Nah, di dalam paradigma ilmu pengetahuan spiritual, kemuliaan ilmu itu ditentukan oleh kemuliaan objeknya. Kemuliaan ilmu ditentukan oleh kemuliaan objeknya. Nah, ini tentu saja objek dari ilmu yang ada dalam buku ini tentu saja merupakan sebuah karunia besar bagi kita, bagi lingkungan beliau, yaitu Nyai Makkiyah. Nah, itulah sebabnya buku ini termasuk buku pengalaman, bukan buku konsep. Pengalaman. Nah, buku pengalaman itu lebih mudah menularkan getar-getar rohani kepada kita dibandingkan buku konsep. Makanya ya, kalau kita membaca tulisan-tulisan pengalaman, itu sepanjang apapun kita bisa menikmati. Sebab apa? Tulisan-tulisan itu sesungguhnya merupakan realitas dari pengalaman penulisnya atau orang yang ditulis di dalam tulisan itu. Jadi enak, bacanya itu enak. Tapi ketika kita memasuki buku konsep murni, itu agak mumet itu. Kecuali yang kita senangi temanya gitu ya. Jadi kalau buku pengalaman itu lebih enak. Karena apa? Yang ditransformasikan lewat buku itu tak lain adalah pengalaman-pengalaman. Tentu saja bagi para salik penempuh jalan rohani, ini merupakan kenikmatan tersendiri membaca buku ini. Bahkan buku seperti ini dibaca berulang-ulang bisa tidak membosankan. Kenapa? Bisa melahirkan adanya perspektif yang baru tentang pengalaman-pengalaman tersebut. Oke. Terus secara jasadi ya, kita tahu bahwa perempuan dalam konteks ini Nyai Makkiyah itu merupakan personifikasi dari jamaliyah Allah. Personifikasi dari keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimensi jamaliyah. Diperkukuh oleh adanya bangunan spiritual di dalam diri beliau, maka dimensi jamaliyah itu menjadi berlipat. Jadi keindahan rohani bergabung dengan keindahan jasmani. Kalau di dalam konteks Kanjeng Rasul itu keindahan ciptaan beliau, keindahan rupa beliau itu bersatu dengan keindahan rohani dan akhlak beliau, menyatu. Nah, karena itu ya kita mesti menggunakan tidak saja akal pikiran kita ketika kita membaca buku ini, tapi terutama kita menggunakan ilmu rasa, ilmul adzwaq, ilmu rasa. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada ilmu rasa ini? Maulana Rumi memberikan satu bentuk jawaban. Lau udinat nafsuka lahdzatan wahidatan la sara ilmul anbiya jami'an ma'luman ladaik. Andaikan nafsumu itu kau tundukkan dengan kepatuhan kesetiaan kepada agama, maka ilmu para nabi itu akan menjadi milikmu. Dan ilmu para nabi semuanya itu adalah ilmul adzwaq,
ilmu rasa. Jadi tidak ada satupun ilmu para nabi yang mutlak ilmu konsep, itu tidak ada. Semuanya ilmu rasa. Jadi ketika misalnya orang menggunakan ilmu rasa bersolawat kepada Kanjeng Rasul, maka orang itu seperti berhadap-hadapan mempersembahkan adanya solawat dan takzim kepada beliau. Itu ilmu rasa. Ilmu rasa. Nah, ilmu rasa itu bisa didapat ketika hati kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari berbagai macam hasrat kepada selain Allah dan Rasulnya. Jadi ketika hati kita sudah merdeka dari hasrat-hasrat kepada selain Allah dan Rasulnya, maka di saat itulah kemudian apa yang disebut sebagai ilmu rasa itu akan senantiasa kita miliki. Ilmu rasa. Itulah sebabnya ya berbeda antara orang membaca solawat dengan orang merasa bersolawat. Berbeda. Orang membaca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad belum tentu merasakan sedang mempersembahkan setangkup solawat dan salam takzim kepada Kanjeng Rasul. Belum tentu. Belum tentu. Tapi ketika menggunakan ilmu rasa seperti dihaturkan langsung gitu loh. Seperti dihaturkan langsung. Nah, amal yang menggunakan ilmu rasa itu berlipat-lipat nilainya dibandingkan amal yang tidak sampai kepada ilmu rasa. Berlipat-lipat.